Hari ini adalah putusan pra-peradilan yang diajukan oleh pemohon, Ketua KPK nonaktif Firly Bahuri, terkait dengan penetapan tersangka dirinya yang dilakukan oleh Polda Metro Jaya terkait dengan dugaan pemerasan, penerimaan gratifikasi dengan tersangka Firly Bahuri. Tentu semua mata akan tertuju kepada apa hasil putusan dari hakim, termasuk juga apakah permohonan dari Firly Bahuri akan diterima atau ditolak, karena hakim setuju dengan dalil yang dijawab oleh Polda Metro Jaya. Namun lebih dari itu, bahwa saya secara pribadi menganalisis dari jalannya persidangan, tidak ada sesuatu yang aneh terkait dengan prosedur penetapan tersangka yang dilakukan oleh Polda Metro Jaya. Kita tahu bahwa pra-peradilan merupakan gugatan formil, artinya gugatan terkait dengan prosedur. Dalam hal ini adalah penetapan tersangka. Apakah ada sesuatu di luar prosedur atau tidak sehingga penetapan tersangkanya gugur? Kalau melihat dari prosesnya, kita bisa melihat mulai dari proses adanya penyelidikan, calon tersangka juga dipanggil, kemudian penyidikan, calon tersangka juga dipanggil sebagai saksi dan kemudian ditetapkan sebagai tersangka menjelang ujung dari penyidikan, di mana kita tahu bahwa kemarin Jumat sudah diserahkan berkas perkara kepada kejaksaan, artinya sudah tahap 1 penyidik merasa berkas yang mereka kerjakan terkait dengan penyidikan perkara ini sudah rampung. Tinggal kita menunggu bagaimana dari kejaksaan, apakah ada tindak lanjut yaitu petunjuk-petunjuk, misalnya meriksa A, B, atau mencari barang bukti A, B, ataupun yang lainnya, misalnya menambah lagi keterangan ahli, atau ternyata sudah cukup sehingga berkas dinyatakan lengkap, sempurna. Sehingga kemudian nanti ada P21 dinyatakan P21, sehingga kemudian berkas perkara dan tersangka diserahkan kepada kejaksaan. Kemudian juga dari jawaban-jawaban baik itu ahli maupun saksi dari pihak Polda Metro Jaya, kita melihat bagaimana ratusan 100 lebih ahli sudah seratusan ahli dan saksi sudah diperiksa juga gitu. Kemudian barang buktinya juga sudah disampaikan di pengadilan, tempat-tempatnya digeledah, ada kurang lebih 3 termasuk juga bagaimana kronologis atau dalil-dalil ataupun temuan-temuan terkait dengan prosedur-prosedur yang sudah dilalui oleh pihak Polda Metro Jaya, penyidiknya, terkait dengan rangkaian peristiwa terjadinya penerimaan, seberapa besar, di mana, siapa yang menerima, kapan saja. Artinya formil sudah, material yang sebenarnya bukan pokok tapi kemudian dalam pra-peradilan juga disampaikan supaya jelas bahwa dari formil yang benar mendapatkan material yang tepat, seperti itu. Jadi menurut saya bahwa hakim nanti akan menolak permohonan dari Firly Bahuri dan tetap sebagai tersangka. Oleh karena itu saya berharap, pertama, tentu dengan adanya penolakan ini Firly Bahuri segera ditahan sebagai kewenangan penyidik. Kemudian yang kedua, kita berharap bahwa kasus ini juga cepat tuntas sehingga bisa dibawa ke pengadilan, sehingga kita bisa lebih melihat secara faktual secara material bagaimana proses kejadian dari dugaan pemerasan dan gratifikasi ini,
Dimana tentu di situ Firly Bahuri juga mempunyai hak untuk membela diri.